Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kali ini bersama Bunda Nita kita akan mempelajari materi mengenai pengenalan dan penggunaan jangka sorong dan mikrometerskop. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur jangka sorong dan kegunaannya dengan benar. 2. Siswa mampu mengukur menggunakan jangka sorong dengan benar. 3. Siswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari alat ukur mikrometerskop dan kegunaannya dengan benar. Yang keempat, siswa mampu mengukur menggunakan mikrometerskop dengan benar. Baiklah, sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian diam dan ada bagian yang bergerak. Bisa kita lihat di gambar, bagian diam itu adalah rahang tetap bawah. Jadi rahang tetap bawah ini dikatakan diam karena tidak dapat digeser-geser. Kemudian bagian yang bergerak itu adalah rahang sorong bawah. Rahang sorong bawah ini dapat digeser-geser menyesuaikan besar kecilnya benda yang akan kita ukur. Kemudian jangka sorong ada dua jenis, yang pertama analog, yang kedua digital. Dari gambar ini nih, yang di bawah ini adalah jangka sorong analog, kemudian di atas ini adalah jangka sorong digital. Selanjutnya, mengenai skala jangka sorong memiliki dua skala. Yang pertama skala utama, yang kedua yaitu skala Nonius atau skala Vernier. Nah, di gambar ini bisa kita lihat skala utama itu adalah yang di bagian atas. Skala utama ini tetap tidak bisa digeser-geser. Sedangkan skala Vernier atau skala Nonius yang di bagian bawah ini dapat digeser-geser. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian jangka sorong. Nah, pada gambar dapat melihat bagian-bagian jangka sorong. Ada skala utama, ada skala Nonius, kemudian ada rahang luar. Rahang luar ini terdiri dari rahang tetap bawah dan rahang geser bawah. Adapun rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter luar benda. Kemudian ada rahang dalam yang terdiri dari rahang tetap atas dan rahang geser atas. Kemudian ada baut pengunci dan ada tangkai ukur kedalaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis jangka sorong analog. Berdasarkan penelitiannya, jangka sorong terdiri dari 3 macam. Yang pertama, jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm, di mana jangka sorong ini memiliki ciri yaitu skala Noniusnya memiliki garis sebanyak 10 garis. Nah, dapat dilihat di gambar, ini adalah gambar jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm, di mana skala Noniusnya itu terdiri dari 10 garis. Selanjutnya, yang kedua, jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Adapun jangka sorong ini memiliki ciri yaitu garis skala Noniusnya sebanyak 20 garis. Ini bisa kita lihat juga di gambar, ini adalah gambar jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Bisa kita lihat di sini ada 20 garis skala Nonius. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Ciri jangka sorong ini memiliki garis skala Nonius sebanyak 50 garis. Jadi di gambar ini adalah jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Dapat kita lihat dia memiliki 50 garis pada skala Noniusnya. Selanjutnya mengenai fungsi-fungsi dari jangka sorong. Nah, yang pertama, jangka sorong ini dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam benda. Jadi jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam benda yang berongga. Jadi misalnya seperti rongga cincin atau rongga pipa.
Jadi bagian dari jangka sorong yang bertugas untuk melaksanakan fungsi ini adalah rahang atas. Yang ini ya, rahang atas. Kemudian selanjutnya, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter luar benda. Misalnya untuk mengukur kelereng. Nah, seperti di gambar ini, jangka sorongnya mengukur mur. Jadi bagian jangka sorong yang bertugas untuk melakukan fungsi ini adalah rahang bawah. Selanjutnya, jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Bagian jangka sorong yang bertugas untuk melaksanakan fungsi ini adalah tangkai ukur kedalaman. Nah, ini misalnya kita bisa gunakan untuk mengukur kedalaman tabung atau kedalaman gelas. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur pada rahang jangka sorong. Selanjutnya, gerakan batang geser sehingga benda benar-benar terjepit oleh rahang jangka sorong. Lalu, putar pengunci jangka sorong supaya benda tidak bergeser lagi. Nyatakan penunjukan skala utama dalam milimeter. Amati skala utama yang paling dekat dengan titik nol dari nonius. Amati dengan cermat skala nonius yang paling berimpitan dengan skala utama. Lalu dimensi panjang benda atau diameter atau ketebalan benda adalah jarak skala utama ke titik nol nonius ditambah jumlah garis skala nonius dari 0 sampai skala nonius yang paling berimpitan dengan skala utama. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menghitung hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara menghitung hasil pengukurannya dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu hasil pengukuran sama dengan nilai skala utama ditambah nilai skala nonius, di mana nilai skala nonius ini adalah garis keberapa yang berhimpitan dikali dengan ketelitian jangka sorong yang digunakan untuk mengukur. Nah, ini ada contohnya yaitu pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Jadi pada gambar, mari kita lihat dulu berapa skala utamanya. Jadi kita cari dahulu skala utamanya ada berapa ya. Skala utama yaitu garis yang paling dekat dengan angka 0 dari skala nonius. Jadi ini angka 0 dari skala noniusnya. Jadi pada gambar ini bisa kita lihat garis yang dekat dengan angka 0 yaitu 2,4. Ini dalam sentimeter ya, jadi kita rubah ke milimeter sama dengan 24 mm. Sehingga kita dapat ketahui skala utamanya yaitu 24. Jadi ini ya skala utamanya 24. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa nilai skala noniusnya. Mari kita lihat gambar. Garis skala nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Di gambar garis yang berhimpitan itu bisa kita lihat yang ini. Jadi garis yang berhimpitan itu adalah garis ke-6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis ke-6. Jadi garis ke-6 ini, jadi 6 adalah skala noniusnya. Sehingga kita bisa hitung hasil pengukurannya yaitu nilai skala utama 24 mm ditambah skala noniusnya 6 dikali dengan ketelitian jangka sorongnya yaitu 0,1 mm sama dengan 24 mm ditambah 0,6 mm sama dengan 24,6 mm. Nah, bagaimana sampai sini sudah paham? Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu pengukuran jangka sorong dengan menggunakan ketelitian 0,05 mm. Nah, pada gambar
bisa kita lihat hasil pengukurannya. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah mencari nilai skala utama. Skala utamanya yaitu garis yang paling dekat dengan garis angka 0 pada skala Nonius. Nah, ini angka 0 skala Noniusnya, berarti garis yang paling dekat itu yang ini. Ini ya. Nah, berapa ini? 1,6. Ini sentimeter ya. Jadi kita ubah ke milimeter sama dengan 16 milimeter. Berarti skala utamanya adalah 16 milimeter. Nah, kemudian selanjutnya untuk mengetahui berapa skala Noniusnya, kita cari garis skala Nonius yang berhimpitan dengan skala utama. Jadi dari gambar garis yang berhimpitan itu bisa kita lihat berada di skala 3,5 yang ini ya. Nah, yang ini skala 3,5. Bagaimana menentukan skala Noniusnya? Jadi untuk menentukan skala Noniusnya adalah kita harus menghitung garis skala, ada berapa banyak garis skala dari angka 0 sampai dengan 3,5. Jadi ada berapa garis, saya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 garis pada skala Nonius, sehingga skala Noniusnya itu adalah 7 ya. Skala Noniusnya itu berarti 7. Maka cara menghitung hasil pengukurannya yaitu hasil pengukuran sama dengan nilai skala utama 16 mm ditambah skala Noniusnya 7 dikali dengan ketelitian jangka sorongnya yaitu 0,05 mm sama dengan 16 mm ditambah 0,35 mm sama dengan 16,35 mm. Lalu selanjutnya contoh yang ketiga yaitu pengukuran jangka sorong menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,02 mm. Nah, dapat kita lihat di gambar hasil pengukurannya. Pertama yang ingin kita lihat adalah ketahui adalah berapa nilai skala utamanya. Jadi untuk mencari skala utamanya yaitu kita harus melihat garis yang paling dekat dengan angka 0 dari skala Noniusnya. Berarti yang paling dekat itu yang ini adalah 0,3 cm. Jadi kita ubah ke milimeter, berarti ini 3 mm. Berarti skala utamanya itu 3 mm. Nah, untuk mencari skala Noniusnya, yang pertama kita cari dulu garis yang berhimpitan. Jadi dari gambar dapat kita lihat bahwa garis yang berhimpitan itu berada di sini, yaitu ini di skala 7,6. Nah, untuk menentukan berapa nilai skala Noniusnya, kita harus menghitung ada berapa banyak garis antara angka 0 sampai dengan angka di 7,6 ini. Jadi kita hitung mulai dari sini sampai sini ada 10, kemudian 15, 20, 25, 30, 35. Berarti ini ada 3 garis, berarti 38. Sehingga kita bisa tentukan SN-nya adalah 38. Jadi kita dapat menghitung hasil pengukurannya, yaitu hasil pengukuran sama dengan nilai skala utamanya 3 mm ditambah skala Noniusnya 38 dikali dengan ketelitian jangka sorongnya 0,02 mm sama dengan 3 mm ditambah 0,76 mm
sama dengan 3,76 mm. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisakah kita menghitung hasil pengukuran dengan jangka sorong? Nah, untuk lebih bisa memahami lagi bagaimana kita mengadakan latihan. Ayo kita menghitung hasil pengukuran. Tetap semangat ya. Oke, sekarang kita coba latihan yang pertama. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Ayo coba dihitung berapa hasil pengukurannya. Nah, Bunda kasih waktu ya kalian untuk menjawabnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa kalian menjawabnya? Nah, kalau begitu baiklah. Mari kita bahas hasil pengukuran dari jangka sorong ini. Nah, yang pertama harus kita tentukan berapa skala utamanya. Mari kita lihat skala utamanya, yaitu garis yang terdekat dengan angka 0 dari skala nonius. Berarti yang ini ya. Nah, garis yang ini adalah angka 1,2 cm. Nah, ini dia 1,2 cm. Kemudian diubah ke milimeter menjadi 12 mm. Selanjutnya kita ingin menentukan berapa skala noniusnya. Jadi kita cari dulu garis yang berimpit. Di sini sudah diberitahu garis yang berimpit itu adalah yang ini, yaitu berarti berada di angka 4. Skala noniusnya adalah 4. Dan ketelitiannya jangka sorong ini adalah 0,1 mm. Berarti 4 dikali 0,1 mm sama dengan 0,4 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 12 mm ditambah 0,4 mm sama dengan 12,4 mm atau 1,24 cm. Nah, selanjutnya kita ke latihan kedua. Nah, pada latihan kedua ini, coba kalian hitung berapa hasil pengukuran yang ada di gambar. Nah, Bunda kasih waktu kalian untuk menjawab. Nah, bagaimana? Sudah bisa menjawabnya? Baiklah, kalau begitu mari kita bahas perhitungannya. Hasil pengukurannya diketahui di sini. Skala utamanya ada di angka 2,2 cm, berarti sama dengan 22 mm. Oke. Nah, kemudian berapa skala noniusnya? Kita cari garis yang berhimpitan. Dari gambar bisa kita lihat ini garis yang berhimpitan itu ada di angka 5. Jadi ini 5 adalah skala noniusnya. Nah, berapa ketelitiannya? Ini jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Berarti hasil pengukurannya 22 mm ditambah 5 dikali 0,1 mm sama dengan 22 mm ditambah 0,5 mm sama dengan 22,5 mm. Ada yang benar menjawabnya? Kalian bisa lihat pada gambar. Nah, ayo coba dihitung berapa hasil pengukurannya.
Bunda kasih waktu kalian untuk menjawab. Oke, bagaimana? Sudah bisa menjawabnya? Baiklah, kalau begitu mari kita bahas hasil pengukurannya. Nah, yang pertama dari gambar bisa kita cari dahulu berapa nilai skala utamanya, yaitu garis yang berhimpit dengan angka 0. Berarti yang ini ya. Ini skala utamanya berarti sama dengan 2,9 cm, berarti sama dengan 29 mm. Nah, kemudian kita bisa cari skala noniusnya, itu garis yang berhimpitan antara skala utama dan skala nonius. Ada di ini ya, berarti ini 4. Sudah kita ketahui skala utama dan skala noniusnya, maka hasil pengukurannya yaitu sama dengan nilai skala utama 29 mm ditambah 4 skala noniusnya dikali dengan ketelitian yang kesorongnya 0,1 mm sama dengan 29 mm ditambah 0,4 mm sama dengan 29,4 mm. Nah, setelah selesai membahas mengenai jangka sorong, sekarang kita akan bahas mengenai mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup terdiri dari 2 skala, yang pertama skala utama, yang kedua skala nonius. Kemudian ada 2 jenis mikrometer sekrup, satu analog, yang kedua digital. Nah, jadi pada gambar yang ini adalah mikrometer sekrup analog, kemudian yang ini adalah mikrometer sekrup digital. Selanjutnya bagian-bagian mikrometer sekrup. Pada gambar dapat kita lihat bagian-bagian mikrometer sekrup. Dan jadi yang skala utamanya itu ada di sini. Ini adalah skala utama. Kemudian yang ini adalah skala nonius. Selanjutnya ada batang utama, ada bidal, ada pemegang, ada pegangan atau pemutar, ada batang skala nonius, ada skrup pengunci, ada nilai ketelitian alat. Nah, ini adalah benda yang diukur, kemudian ada rahang yang digunakan untuk mengukur diameter bola kecil atau ketebalan plat. Fungsi dari mikrometer sekrup. Alat ukur mikrometer sekrup berfungsi untuk mengukur panjang sebuah benda, mengukur diameter luar benda, dan mengukur ketebalan suatu benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil seperti benda lempeng baja, aluminium, diameter suatu kabel, kawat, lebar suatu kertas, maupun benda-benda yang lainnya. Jadi seperti di gambar ini mikrometernya digunakan untuk mengukur ketebalan uang koin. Kemudian di gambar yang ini mikrometernya digunakan untuk mengukur diameter kelereng. Kemudian yang di gambar ini mikrometernya digunakan untuk mengukur diameter kawat. Bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup? Pastikan pengunci dalam keadaan terbuka. Kemudian buka rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar sehingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Lalu letakkan benda yang akan diukur pada rahang dan putar sampai tepat. Putar pengunci sampai skala putar tak dapat digerakkan dan berbunyi klik. Lihat angka pada skala utama sebelum batang skala nonius. Perhatikan skala putar berada pada angka berapa skala utama. Misalkan panjang atau tebal atau diameter benda adalah X mm. Kemudian perhatikan penunjukan skala nonius.
angka pada skala nonius berhimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Misalnya angka yang didapat adalah Y, maka hasil pengukurannya adalah X ditambah Y dikali 0,01. Jadi X di sini adalah skala utama, Y adalah skala nonius, dan 0,01 ini adalah ketelitian dari mikrometer scope-nya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung hasil pengukuran pada mikrometer scope? Nah, pada gambar ini ada mikrometer scope dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita harus mencari dulu berapa nilai skala utamanya. Jadi skala utama itu adalah garis sebelum batang nonius. Nah, pada gambar ini ditunjukkan garis sebelum batang nonius itu adalah yang ini. Jadi yang ini adalah 5,5 mm. Maka skala utamanya adalah 5,5 mm. Ini skala utamanya. Selanjutnya kita akan mencari berapa angka skala noniusnya. Nah, skala nonius adalah garis yang berhimpit antara skala nonius dengan skala utama. Jadi pada gambar garis yang berhimpit itu berada di angka yang ini. Ini berarti angka 2. Jadi skala noniusnya itu adalah 2. Oke, selanjutnya bagaimana menghitung hasil pengukurannya? Nah, hasil pengukurannya dapat dihitung dengan cara nilai skala utama 5,5 mm ditambah dengan nilai skala nonius 2 dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm. Itu sama dengan 0,02 mm. Berarti 5,5 mm ditambah 0,02 mm sama dengan 5,5 mm. Inilah hasil pengukurannya. Sehingga hasil pengukurannya dapat dirumuskan. Hasil pengukuran sama dengan nilai skala utama ditambah nilai skala nonius, di mana nilai skala nonius itu adalah garis keberapa yang berhimpitan dikali dengan ketelitian mikrometer scope yang digunakan untuk mengukur. Nah, lalu contoh yang kedua, di sini ada gambar hasil pengukuran mikrometer scope dengan ketelitian mikrometernya adalah 0,01 mm. Nah, berapakah hasil pengukurannya? Mari kita hitung. Nah, pertama yang mau kita cari adalah nilai skala utama. Di sini nilai skala utamanya adalah garis sebelum skala nonius. Berarti garis yang ini skala utamanya 15 mm. Lalu kita akan mencari nilai skala noniusnya. Jadi skala nonius itu adalah garis yang berhimpitan antara skala utama dengan skala nonius. Yang ini berarti skala noniusnya 12. Hingga 12 skala nonius dikali dengan ketelitiannya. Ketelitian mikrometernya 0,01 mm. Berarti hasilnya sama dengan 0,12 mm. Sehingga hasil pengukurannya adalah 15, nilai skala utamanya 15 mm ditambah nilai skala noniusnya 0,12 mm sama dengan 15,12 mm. Inilah hasil pengukuran dari mikrometer scope. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh yang telah dipaparkan tadi mengenai cara mengukur dengan mikrometer scope,
Tentunya sekarang kalian sudah dapat menghitung hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Jadi Bunda akan berikan latihan menghitung hasil pengukuran dengan mikrometer skrup. Ayo kita menghitung, tetap semangat ya. Oke, latihan yang pertama menghitung hasil pengukuran pada mikrometer skrup. Pada gambar ada hasil pengukuran mikrometer skrup. Coba dihitung berapa hasil pengukurannya. Bunda kasih waktu ya. Nah, bagaimana? Sudah bisakah kalian menjawabnya? Oke, baiklah. Kalau begitu, mari kita bahas hasil pengukurannya. Yang pertama, yang ingin kita tentukan adalah nilai skala utama. Jadi, skala utama itu adalah garis sebelum skala nonius. Nah, garis yang sebelum skala nonius itu adalah garis yang ini. Jadi, ini adalah garis ini 10, 11, 12, 13, 14. Berarti ini 14,5 mm. Ini skala utamanya. Selanjutnya kita tentukan skala noniusnya adalah garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Nah, berarti yang ini berarti nilainya 41 skala noniusnya. Ketelitian yang kesorong ini adalah 0,01 mm, sehingga hasil pengukurannya nilai skala utama yaitu 14,5 mm ditambah nilai skala noniusnya 41 dikali ketelitian mikrometernya 0,01 mm sama dengan 14,5 mm ditambah 0,41 mm. Jadi hasil pengukurannya sama dengan 14,91 mm. Nah, bagaimana jawaban kalian? Benar? Oke, kita lanjut ke latihan yang kedua. Nah, Bunda kasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Nah, bagaimana? Sudah bisakah kalian menjawabnya? Kalau begitu, baiklah, kita akan bahas berapa hasil pengukurannya. Yang pertama kita tentukan dulu skala utamanya, yaitu garis yang ini ya. Ini berarti garis ke 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini 9,5 mm. Ini adalah skala utamanya. Kemudian kita cari skala noniusnya, itu garis yang berhimpitan, itu berarti yang ini ya. Berarti 41. Ini adalah skala noniusnya. Nah, sedangkan ketelitian yang kesorong adalah 0,01 mm. Sehingga hasil pengukurannya nilai skala utama 9,5 mm ditambah nilai skala nonius 41 dikali ketelitiannya 0,01 mm sama dengan 9,5 mm ditambah 0,41 mm. Jadi hasil pengukurannya sama dengan 9,91 mm. Ada yang benar? Bunda harap benar semua ya. Selanjutnya soal latihan ketiga. Nah, coba kalian hitung berapa hasil pengukurannya. Bunda kasih waktu. Nah, bagaimana? Sudah bisakah kalian menjawabnya? Nah, baiklah, kalau begitu mari kita bahas. Yang pertama kita tentukan skala utamanya. Berarti garis yang ini ya, skala utamanya itu berarti garis ini 16,5 mm. Sedangkan skala
noniusnya itu garis yang berlimitan itu ini adalah garis ke 39. Nah, ini adalah skala noniusnya. Dan penelitian dari mikrometer ini adalah nih 0,01 mm. Sehingga hasil pengukurannya nilai skala utama 16,5 mm ditambah skala nonius 39 dikali penelitian mikrometer 0,01 mm. Nah, sama dengan 16,5 ditambah 0,39 sama dengan 16,89. Oke anak-anak semua, sekian materi kita kali ini mengenai cara penggunaan mikrometer sekrup dan jangka sorong. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.